Selamat siang sahabat semua. Kali ini kita akan belajar bagaimana caranya untuk membuat pempek yang lembut dan enak untuk dimakan. Nah, kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat pempek yang lembut, ya. Dan sebelum kita mulai video ini, jangan lupa like dan subscribe ya. Nah, pada termen pertama ini kita dalam membuat pempek ini yang perlu kita siapkan adalah kita akan membuat pempek dengan ukuran daging ikan tenggiri 500 gram dan tepung tapioka 500 gram. Nanti kita tambah dengan tepung terigu sebanyak 100 gram saja. Jadi jumlah tepungnya ada 600 gram. Dan kemudian nanti garam sekitar 2 sendok atau 20 gram saja. Kemudian kita membuatnya itu kalau daging ikannya 500 gram, airnya juga kita siapkan 500 gram. Itu airnya harus air es ya, supaya menghasilkan pempek yang kenyal dan lembut dan enak untuk dimakan. Nah, kita mulai ya untuk membuat. Ikannya sudah halus. Kemudian ikannya kita aduk nih sahabat. Kita kasih air es tadi. Air es yang sudah kita siapkan. Kita aduk-aduk sampai ini kalis. Kita aduk pakai air saja dulu ya. Setelah ini nanti tercampur rata, baru nanti kita masukkan garamnya. Airnya harus air es ya, biar hasilnya bagus. Kalau airnya nggak air es, hasilnya nggak bagus, kurang kenyal, jadi lunak, lembek. Nah, setelah ini tercampur rata, barulah kita masukkan garamnya. Kita masukkan saja kaldunya. Kaldu secukupnya aja, sesuai selera. Nah, setelah masuk garam kan mulai kelihatan kan ini perbedaannya tadi sama yang belum dikasih garam. Ini setelah dikasih garam nih kelihatan ini perbedaannya. Jadi cara yang steril bisa kita lakukan seperti ini. Kalau kita pakai tangan boleh juga, tapi kita usahakan pakai sarung tangan karet.
Kalau kita pakai seperti ini, sebenarnya sih itu juga praktis juga, jadi lebih steril. Ini kan bisa mutar nih ininya nih, beginiin kan mutar, jadi udah ngaduk otomatis. Daripada kita ulen-ulen pakai tangan ya, kita kan teknologi zaman kan makin berkembang ya, yang biasanya kita pakai tangan, kita bisa cari alternatif lain supaya tangan gak kena tangan adonan yang kita bikin, atau pakai sarung tangan. Ini sampai kalis kita aduk-aduk lagi. Ini sagunya kalau bisa yang sagu tani ya. Kalau sagu tani itu insya Allah hasilnya bagus dan lembut ya. Ini kita masukin. Kalau pakai, saya udah coba pakai sagu yang lain, hasilnya keras. Tapi kalau saya pakai sagu ini hasilnya lembut. Ini kita campurkan sedikit, ini sedikit ya. Sebenarnya sih tadi terigunya harus dicampurin dulu sama tepung sagunya, tapi karena ini enggak tadi lupa nyampurin, ya udah kita masukin aja sedikit, kita campurin sedikit demi sedikit saja. Kalau udah kayak gini kita jangan diaduk keras-keras lagi ya, nanti hasilnya itu bagus. Kalau kita aduk keras-keras, kita gak usah terlalu kalis-kalis lagi. Kalau udah tercampur rata aja apanya, udah tuh kita berhentiin tepungnya. Kalau udah tercampur rata ya sudah. Ini satu peluang usaha juga sahabat. Sebenarnya sih kalau untuk itu, kalau untuk apa tuh namanya, terigu ya, campurin. Kalau untuk enaknya sih yang sebenarnya perbandingan tepungnya ya, dagingnya kalau dagingnya 1 kilo, perbandingan yang tepatnya sebenarnya dagingnya 1 kilo ya, tepungnya sebenarnya setengah kilo. Tapi kalau untuk peluang usaha, kalau untuk usaha kayak gitu kayaknya nggak ada untung ya. Nah, jadi inilah kita buat ukurannya seperti ini. Ini juga itu insya Allah ada untungnya kalau pakai seperti ini. Jadi sahabat kalau pengen ada usaha di rumah, daripada duduk-duduk gitu kan, mending bikin usaha, siapa tahu nanti bisa maju ke depannya. Insyaallah. Kalau udah kayak gini jangan terlalu itu lagi ya sahabat, jangan terlalu diaduk-aduk lagi, pelan-pelan aja. Ntar saya ambil sarung tangan, pakai sarung tangan sahabat, biar itu enak makainya, enak ngaduknya. Nah ini kan udah itu, jadi kita jangan ngaduknya lagi terlalu keras-keras. Kalau kita ngaduknya terlalu keras, nanti itu hasil pempeknya juga alot gitu. Kalau udah dingin alot. Kalau kita bikinnya kayak gini, insya Allah kalau udah dingin tetap lembut kalau dimakan. Nah ini terus kita ngaduknya jangan terlalu keras-keras lagi, asal tercampur saja sudah itu. Campur saja.
sudah tercampur nih sahabat, udah siap kita cetak ya. Pempeknya siap kita cetak. Kalau udah tercampur gini jangan diaduk-aduk lagi, nanti hasilnya malah keras. Kita jerang kompornya biar airnya mendidih. Nah, menunggu air mendidih, kita cetak pempeknya. Kita masukin, cukup. Itu seterusnya boleh kita isi juga 50 gram juga boleh, masuk juga kok kalau 50 gram. Nah, begitu seterusnya kalau kita pengen bikin yang telurnya utuh. Tapi kalau kita pengen bikin yang lebih kecil lagi, itu telurnya nggak usah kita masukin 1 biji. Itu telurnya bisa kita masukin sedikit-sedikit saja. Nah, gimana caranya kalau telurnya kalau kita bikin yang kecil ya, telurnya mungkin bisa kita aduk-aduk dulu yang sebiji tadi. Seperti ini, telur yang 1 biji kita aduk-aduk ya. Kita aduk-aduk. Ini bisa kita bagi 2 sama yang kecil. Kalau yang kecil paling kita bikin sekitar 30 gram ya, 30 gram aja. Tadi kan 50 gram, kalau 100 gram kayaknya kebesaran gitu. Gram saja. Jadi kita tuin.
telurnya yang 1 buah utuh tadi, mungkin kita bisa masukin sedikit 3 kali 2 kali adonan lah gitu. Cukup 30 gram saja. Kalau yang kecil cukup 30 gram saja. Tapi kalau yang besar tadi kayaknya 50 gram ya. Jadi kalau kita kurang biasa ya, belum terbiasa ya agak sulit masukin telurnya ini. Kalau kita sudah terbiasa ya gampang. Nah, yang sudah ngapung kita angkat saja. Yang sudah ngapung berarti sudah matang, kita angkat saja. Ini belum matang, gram saja cukup. Bisa terlalu keras itunya, mutar-mutarnya pelan saja. Wow, sedapnya. Sahabat sekalian, pengen nyicipin pempek enak. Wow. Wih, lembutnya. Sedapnya. Wih. Pengen nyicipin sahabat sekalian, pempeknya lembut. Wow, sedap. Lembutnya.
Bumbunya sahabat. Sedapnya. Kita kasih ebinya kita kasih belakang saja, jangan ke kuah. Sedap. Nah, sahabat, sampai di sini pelajaran kita hari ini membuat pempek Palembang yang lembut dan enak. Nah, bagaimana nanti kita untuk membuat kuahnya? Nanti kita tunggu di pelajaran berikutnya, ya. Sekarang kita cukup sampai di sini dulu, ya. Jangan lupa like dan subscribe, ya. Terima kasih. Udah.